Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat bunga rajut berbentuk spiral atau memutar seperti ini. Di sini saya memakai benang poli cherry, jadi ukuran helaiannya adalah D18 ya, tidak terlalu besar. Kemudian hakpennya saya memakai merek Tulip nomor 4/0 atau 2,5 mm. Di sini saya menyiapkan korek api untuk memotong benang, kemudian stitch marker untuk membantu penandaan awal round ataupun stitch-stitch yang dirasa perlu penandaan. Di sini bagian tengah saya memakai kancing, ini adalah opsional, jadi nanti misalkan teman-teman menggunakan yang lain juga bisa. Oke, teman-teman, kita akan mulai perajutannya bersama-sama. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian di dalam magic ring kita buat untuk round 1 sebanyak 16 SC. Bisa pasang stitch marker untuk membantu penandaan mana SC pertama kita. Saya baru buat 2, 3. Silahkan diteruskan dulu sampai dengan 16. Setelah selesai membuat 16 SC, kita buat slip stitch ke SC pertama. Kemudian kita tarik ekor benang ini supaya lingkarannya lebih kecil. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke round 2. Untuk round 2 di sini kita membuat 4 chain terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Dihitung sebagai 1 TR ya. Kemudian kita buat 7 chain sebagai chain space. 1, 2. Saya pasang dulu stitch marker di chain keempat tadi. Ini baru 2, kita lanjutkan sampai dengan 7, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. 4 sebagai TR, kemudian 7 sebagai chain space ya. Lalu kita buat TR, skip 1 stitch, kemudian di stitch berikutnya di sini kita buat TR-nya ya. Seperti ini. Ups, maaf. Lepas. Kemudian 7 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita buat lagi ya. Pengulangan berikutnya. TR ya, kita lilit 2 kali. Berarti ini kita skip 1 stitch, kemudian buat di stitch berikutnya. Kemudian 7 chain. 4, 5, 6, 7. Nah, lakukan ini sampai pengulangan yang ke-8 ya. Yang pertama ini yang 4 chain terhitung sebagai satu pengulangan pertama ya. 1, 2, kita sudah buat yang ke-3 barusan. Berarti masih kurang 5 pengulangan lagi. Untuk mengakhiri round 1, kita buat slip stitch ke TR pertama kita di sini yang berupa 4 chain ya, yang sudah ditandai dengan stitch marker tadi. Nah, di sini seperti ini. Jadi kita ada 8 TR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 8 chain space. Lanjut ke round 2. Di sini kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian 10 SC pada chain space ini. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, agak digeser, 8, 9, kemudian 10. Lalu pada TR ini kita isi dengan 6 SC. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi pada round 2 kita total ada 16 stitch. Setelah itu kita buat slip stitch ke stitch atau SC di mana tadi membuat TR. Jadi di sini ya. Nah, di stitch yang ini tempat di mana membuat TR. Nah, di sini kita slip stitchnya di sini. Stitch terakhir, supaya tidak keliru, ini ya, stitch terakhir, ini adalah slip stitch, ini adalah stitch terakhir. Kita pasang stitch marker di sini, teman-teman. Ini untuk membantu memudahkan aja ya. Lalu sekarang round 3 kita putar, kemudian tambah dengan 1 chain di awal round, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita merajutnya dimulai dari stitch yang ada stitch markernya ini. Nah, jadi supaya tidak rancu atau kita tidak terkecoh dengan posisi slip stitch ya. Slip stitch terlihat seperti stitch dari atas, padahal dia bukan stitch. Jadi kita bantu dengan stitch marker di sini. Di sini ya kita mulainya. Kita rajut di back loop saja. Jadi di loop yang bagian belakang, yang dekat dengan jari tengah saya, bukan dengan jari jempol ya. Jadi di sini kita buat 3 SC. Maksudnya di 3 stitch masing-masing 1 SC. Ini 1. Kemudian masih di back loop ya. Khusus untuk round 3 kita mengerjakan di back loop. 2, 3. Pasang stitch marker lagi di SC pertama. Nah, seperti ini. Kemudian 2 half double crochet. Jadi ini lilit 1 kali, HDC ya. Langsung lewatkan ke 3 loop ini. HDC pertama, kemudian di stitch berikutnya HDC kedua. Setelah itu kita buat pengulangan 1 chain, 1 DC di stitch berikutnya. Jangan sampai ada stitch yang di skip. Semua stitch dirajut ya. Pengulangan pertama, kemudian sekarang 1 chain di sebelahnya DC. Pengulangan yang kedua, 1 chain, kemudian DC. Pengulangan yang ketiga, 1 chain, lalu DC. Pengulangan yang keempat. Setelah selesai pengulangan yang keempat, kita buat TR di stitch berikutnya. Langsung buat TR ya, tanpa ada tambahan chain ya teman-teman. Jadi yang ada chainnya hanya yang di DC ini. Jadi ada 4 chain dan 4 DC yang di bagian ini ya. Lalu setelah itu ke TR itu langsung tidak ada chain. Oke. Di sini sisa stitch ada 6. 1 2 3 4 5 6. Itu kita abaikan ya. Jadi kita
merajutnya sampai di sini saja dan hanya di bagian back loop. Oke, kita putar. Berarti lanjut ke round maaf ya, tadi berarti ini adalah round keempat ya teman-teman ya. Oh iya, 1, 2. Iya benar, saya berarti tadi ada keliru penomoran round ya. Jadi ini barusan adalah yang keempat ya, round 4, maaf bukan round 3. Jadi sekarang akan menuju ke round 5. Di sini kita balik ya. 1 chain tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 1 SC di stitch ini. 1 SC di stitch ini ya, jangan ada yang di skip ya teman-teman, termasuk yang di chain space ini juga diisi dengan 1 SC. Jadi di round 5 ini kita buat totalnya adalah 14 SC. Nah, seperti ini. Teruskan. Ini saya hitung dulu ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 di stitch yang ada stitch markernya. 14. Oke, sudah selesai round 5. Di sini kita buat slip stitchnya adalah di SC yang awalnya tadi kita skip ya. Jadi di SC yang dari round 1 ini. Kita buat slip stitch di situ. Kita pasang di stitch terakhir ya teman-teman, untuk membantu penandaan supaya tidak terkecoh oleh slip stitch barusan. Oke, kita putar. Lanjut ke round 6. Di sini untuk round 6 kita awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita mulai di stitch yang ada stitch markernya ini. Nah, kali ini biasa ya perajutannya, bukan di back loop saja. Di sini kita buat 1 SC. Kemudian pikonya di sini kita pakai 3 chain seperti ini. Kemudian buat slip stitch, lewatkan hakpennya di sini dan melewati yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian di stitch berikutnya kita buat 1 SC. Ini kita ulangi sebanyak 7 kali. Ya, jadi ini pengulangan pertama, kemudian sekarang yang kedua, SC, piko, slip stitch, ada SC ini, kemudian SC. Ini pengulangan kedua. Sekarang yang ketiga, SC. Oh ya, maaf ya ada suara geret-geret ini karena saya berkeringat, jadi benang saya sedikit berat saat dirajut ini. Dengan hakpennya jadi bergesekan, ada bunyinya ya. Ini pengulangan ketiga sudah selesai. Sekarang pengulangan keempat. Lalu pengulangan kelima. Ups. Pengulangan ke-6. Dan ini pengulangan ke-7. 1, 2, 3, slip stitch, kemudian
1 SC di stitch terakhir. Ini pengulangan ketujuh di bagian ini. Lalu kita akan buat di stitch yang terakhir ini 1 SC, kemudian piko, kemudian SC, masih di stitch yang sama ya. Jadi di paling ujung itu kita buat satu lagi ya, 1 SC, 1 piko dan 1 SC. Lalu sekarang di bagian TR ini, di sini kita buat 2 pengulangan ya. SC, piko, kemudian SC. Kemudian di sini buat lagi yang kedua, SC, piko, kemudian SC. Nah, total keseluruhan akhirnya kita punya 10 piko. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, ada 10 piko. Dari sini sampai sini. Kemudian kita buat slip stitchnya adalah di sini di paling bawah ya, dari si TR. Ups, maaf. Lepas. Nah, kita buat slip stitch di sini. Lalu kita akan membuat slip stitch di bagian loop ini yang bebas ini. Nah, di sini paling dekat dari sini 1, kemudian berikutnya lagi 2, kemudian 3 dan 4. Lalu kita akan mengerjakan atau merajut mahkota yang kedua ya. Jadi di sebelah sini dimulai dari round 3 lagi ya. Di sini membuat 10 SC di chain space ini, kemudian nanti 6 SC di bagian TR-nya dan seterusnya sampai dengan mahkotanya selesai, kemudian berpindah ke mahkota berikutnya. Seperti itu saja kita ulangi sampai dengan mahkota yang ke-8. Ini punya saya sudah selesai sampai dengan mahkota yang ke-7. 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang kita akan membuat mahkota yang ke-8 bersama-sama ya. Jadi ini sudah saya buat 4 slip stitchnya. Kemudian kita akan bergerak ke bagian sini. Jadi di sini kita buat 10 SC. Lalu setelah 10 SC, di sini kita buat 6 SC. 1 2 3 4 5 dan 6. Kemudian kita buat slip stitch ya. Di stitch dimana TR kita ini berdiri ya. Nah, atau dibuat. Nah, di situ kita buat slip stitchnya. Jangan lupa beri stitch marker di stitch terakhir ya, untuk memudahkan perajutan di row berikutnya atau round berikutnya. Nah, kita balik, kita putar, kita buat 1 chain, kemudian
Kita merajutnya di stitch dimana yang ada stitch markernya, tapi di bagian BLO seperti ini. Kita buat 3 SC, 1 2 3. Pasang stitch marker ya di SC pertama, kemudian 2 HDC, 1 nyantol punya saya perbaiki dulu ya. Dua. Kemudian di sini kita buat pengulangan 1 chain, lalu DC sebanyak 4 kali. Ini pengulangan pertama, 1 chain, lalu DC. Ini pengulangan kedua, 1 chain, lalu DC. Pengulangan ketiga, 1 chain, lalu DC. Pengulangan keempat. Semuanya di back loop ya, BLO, back loop only. Kemudian kita buat 1 TR, tetap di BLO. Stitch berikutnya di sini. Tidak ada stitch yang di skip ya, jadi semua stitch dirajut tapi di bagian BLO-nya saja. Seperti ini kita balik. Di sini kita buat 1 chain. 1 chain di awal round tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat 1 SC di stitch ini, 1 SC di stitch ini, 1 SC di chain space, 1 SC di stitch, 1 SC di chain space, 1 SC di stitch, 1 SC di chain space, 1 SC di stitch, 1 SC di chain space, kemudian 1 2 lepas, 3 4 dan 5 di stitch yang ada stitch markernya ini, berarti total ada 14 SC. Kemudian kita buat slip stitch di SC ini yang dari round 1 ini, dan kita putar 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu di SC jangan sampai keliru di slip stitchnya ya, tapi di SC sini kita buat 1 SC, kemudian pikonya terdiri dari 3 chain, lalu buat slip stitch di sini. Kemudian di stitch berikutnya kita buat 1 SC. Nah, ini kita ulangi sampai dengan di ujung. Nah, ini sampai di ujung adalah selesai pengulangan ke-7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian di stitch yang sama di SC di atas TR ini, di sini kita buat 1 kali lagi ya, SC, kemudian piko di sini, kemudian SC. Nah, ini di 1 stitch yang sama. Kemudian kita merajut di TR di sini ya, di badan TR kita buat 2 pengulangan ya, 1 SC, kemudian piko, kemudian 1 SC. Ini adalah pengulangan pertama. Lalu di sini pengulangan yang kedua.
Udah, kemudian ini SC. Nah, 2 pengulangan. Total kita ada 10 pengulangan ya. Jadi pikonya ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Di sini kita buat slip stitch di sini ya. Nah, di stitch dimana membuat TR. Oke. Lalu sebenarnya ini kan sudah terakhir ya, bisa aja potong benang di sini, tapi supaya sama seperti yang lain-lainnya, nah di sini saya akan tetap membuat 4 SC menuruni ini 1 2 3 kemudian 4. Nah, setelah itu bisa buat slip stitch ke SC pertama kita, SC paling awal di sini. Baru kemudian tambah 1 chain dan potong benang. Nah, untuk ekor benang ini tergantung pemakaian teman-teman ya. Tujuannya dipakai untuk apa sih bunga rajut kita ini? Misalkan ini mau dijadikan aplikasi ke tas atau dompet atau yang lainnya, mungkin kita butuh ekor benang yang panjang. Tapi kalau misalkan ini mau dijadikan bros, sepertinya tidak perlu terlalu panjang ya, karena nanti kan bagian belakang tinggal kita beri kain flanel atau mungkin rajutan, kemudian diberi peniti begitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin supaya bentuk dari tiap mahkota ini tidak terbuka, sisakan ekor benang cukup panjang, kemudian nanti akan digunakan untuk menjahit di beberapa titik begitu supaya bentuknya ini lebih lebih tetap gitu, maksudnya tidak banyak berubah gitu ya, dia posisinya tidak banyak berubah, jadi dijahit di beberapa titik. Nah, di sini lebih baik saya menyisakan panjang ya, daripada nanti ternyata saya kurang. Nah, kalau cuman butuh pendek kan masih tetap sisa, tidak masalah, daripada saya kekurangan. Nah, seperti ini. Untuk bagian tengah ini bisa teman-teman pasang kancing seperti ini ya, yang saya pakai kancing, atau mungkin mau pakai manik-manik atau pakai rajutan juga bisa ya, rajutan berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, bunga rajut kita. Cantik sekali ya, ukurannya juga cukup besar, jadi bisa menarik perhatian kalau misalkan ini dijadikan aplikasi pada topi, tas yang polos begitu. Jadi tampilannya menjadi lebih hidup begitu ya. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya dengan warna ungu dan ini warna biru. Oke, seperti ini. Sudah selesai bunga rajut kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat bunga spiralnya. Kali ini dengan motif yang seperti ini, bunga spiralnya. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga ada manfaat dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman.